Halo semuanya. Ya mungkin gak asing lah sama suara ini kalau orang Semanda ya. Ya perkenalan dulu, nama aku ya, makanya aku atau saya. Nah, nama saya Daniel Ganin, warga Semanda, warga SMA Negeri 2 Brebes, kelas X MIPA 3. Yang naik berarti kelas 11. Nah, ke-11-nya 11 apa? Ini yang menarik. Topik hari ini yang ingin saya bahas. Bahkan alasan saya bahas ini juga aneh, tergelitik ya. Melihat banyaknya keributan, banyaknya protes dan lain-lain, memutuskan saya membuat rekaman ini. Rekaman atau bentuknya video nanti kurang tahu, cuman ini rekaman yang direkam sendiri ya. Kebetulan nggak ada temen yang bisa bikin podcast atau yang diajak bikin podcast, jadi bikin sendiri. Bukan podcast, ini lebih kayak keluh kesah aja atau pemikiran, mengutarakan pemikiran. Nah sekarang apa sih yang mau dibahas? Apa sih, kamu siapa sih sehingga perlu ngomong kayak gini? Ya aku bukan siapa-siapa ya, cuman anggota SMA Negeri 2 Brebes, cuman jadi pengen bikin kayak ginian karena lihat ada sesuatu yang menarik di SMA Negeri 2 Brebes akhir-akhir ini ya. Apa itu? Ya pada tahu lah ya, waktu demo-demo rolling kelas ya. Rolling kelas. Apa sih rolling kelas? Rolling kelas tuh kelasnya diacak ya. Ya simpelnya gitulah, kelasnya diacak, muridnya diacak, wali kelasnya juga diacak. Ya pas naik kelas 11 beda lah kelasnya, atau mungkin sama juga bisa, atau ketemu teman juga bisa sama. Nah, katanya juga selain rolling kelas ada penerapan kurikulum merdeka, kurikulum apa itu yang baru kan. Itu katanya mau diterapkan, cuman tenang aja, itu yang diterapin tuh yang masih kelas 10 ya, yang nggak ada IPA IPS-nya tuh yang kelas 10 sekarang aja, yang anak-anak MPLS, bukan yang kita, bukan yang kelas 11 atau kelas 12 enggak. Nah, rolling kelas ya, itu kata yang ajaib ya, bisa membuat kericuhan ya. Di mana-mana di SW protes, enggak, tolak rolling kelas, jangan rolling kelas. Ya wajar ribut. Cuman dibandingkan sekolah lain dulu nih, kita lihat sekolah lain ya. Ada SMA 3, SMA 2. Katanya SMA 3 rolling kelas ya, katanya. Tapi katanya ada demo juga kayak tolak rolling kelas SMA 3, hashtag di TikTok, Instagram. Well, nggak viral sih, cuman marak nggak viral. Terus kalau SMA 1 katanya nggak pernah rolling malah. Nah, kenapa SMA 2 rolling? Kenapa SMA 2 ada protes? Ya, itu nggak tahu. Cuman katanya kalau rolling gitu, yang memutuskan itu bukan OSIS ya, bukan OSIS. Pada ngomong, ayo lengserkan OSIS, boikot OSIS biar OSISnya nggak rolling kelas. Itu lah, orang OSISnya sendiri aja nggak mau rolling kelas, ya berarti kan memang bukan OSISnya yang mulai rolling kelas ini. Berarti artinya ini dari wakanya ya, dari waka kesiswaan. Ya kurang tahu detailnya siapa yang rolling, gimana caranya, sistemnya gimana, adil apa enggak juga nggak tahu kan. Cuman fix apa enggaknya dulu nih, jangan langsung ini katanya sih fix ya, katanya, cuman nggak bisa bilang katanya fix. Cuman di grup Semanda Best udah di share katanya yang zakatnya paling banyak dapat bocoran rolling kelas. Nah itu kan menggelitik ya, lucu ya itu. Ya itu nanti bakal dibahas. Cuman pertama dulu bahas dulu nih, kenapa ada rekaman ini? Karena aku lihat ada banyak orang yang pemikirannya gini, aku nggak mau rolling kelas. Kalau rolling kelas aku nggak dapat temen, susah nyari temen. Bukan padahal sih, ya benar sih, nanti susah nyari teman gitu kan, susah dapat teman baru lah, karena nanti kan bakal kelas 11-nya bakal sama yang random kan. Nah itu nih yang pengen gue bahas. Pertama-tama kita harus tahu kenapa menolak. Tadi kan alasannya nggak ketemu teman baru, susah beradaptasinya, susah semua lah. Yang rolling class anggapannya itu susah semua gitu, kayak nggak ada untungnya lah. Kalau aku nilai ya,
dari penilaianku sendiri, rolling class tuh ada dibagi dua sisi. Ada yang mendukung rolling class, ada yang menolak, tapi mayoritas menolak. Cuman ingat, karena kita sekolah, yang menolak itu kan bukan gurunya, bukan siswaannya, tapi muridnya ya. Sementara kan kebijakannya itu bukan dari muridnya ya. Jadi sebenarnya kalau demo kita demo pun ya, mungkin tetap nggak ada gunanya. Ujung-ujungnya tetap bakal rolling kelas. Kalau bakalnya bilang kita rolling kelas, ya berarti bakal rolling kelas. Mau kita semuanya demo memboikot, ya tetap rolling kelas. Nah, ada yang aku pernah ngobrol-ngobrol sama orang yang nolak rolling kelas ya. Katanya begini, jangan rolling kelas lah. Loh, kenapa jangan rolling kelas? Iya, kalau rolling kelas nanti dapat temennya susah. Udah nyaman sama teman-teman yang ini, udah enak lah bahasanya. Aku juga pernah ngobrol sama yang nggak mau rolling kelas, yang mau rolling kelas, mendukung berarti kan. Tanya, loh kenapa kamu mau rolling kelas? Yang lainnya pada nggak mau tuh. Iya, nggak nyaman di kelas ini. Aku diem doang, nggak ada yang ngajak ngobrol, nggak punya teman, apa circle-nya beda-beda gitu kan, atau hobinya beda-beda. Nah, berarti kan ada dua kubu nih. Nah, ceritanya tuh awalnya aku pengen manggil salah satu dari dua kubu ini, kayak satunya bilang mendukung, satunya menolak. Cuman karena nggak kesampaian dan susah juga, nggak gampang lah, makanya memutuskan ngomong sendiri. Nah, sekarang seberapa penting penolakan tersebut? Alasan penolakannya itu seberapa penting? Pertama-tama, kalau aku di posisi yang menolak ya, mendukung. Kalau aku sendiri sih aku di tim yang mendukung rolling class ya. Mendukung rolling class bukan artinya nggak asik ya, bukan artinya ganin apa namanya, dukung rolling class nggak asik ya, nggak gitu juga ya. Cuman ini ceritanya aku lagi mendukung yang rolling class. Seberapa penting alasan kalian buat nolak rolling class? Kalau alasannya kayak susah dapet teman, nanti ribet nyari teman baru, belajarnya makin susah, udah nyaman sama kelas yang lama. Loh, coba dipikir. Pertama, kita itu siswa, kita ngikutin aturan. Kalau misalnya kita nggak mau rolling kelas, sebenarnya gampang, ada solusinya, gampang banget. Udah keluar aja dari Semanda. Kalau nggak mau rolling nih, itu cara paling ekstrim. Ya keluar aja dari Semanda, nggak usah masuk Semanda, nggak apa-apa. Keluar ngulang di mana SMA 1 gitu kan, nggak pernah rolling ya nggak apa-apa, boleh gitu, nggak usah rolling nanti 3 tahun bareng orang-orang itu aja. Tuh. Kedua, jangan kalian anggap kalau rolling kelas itu cuman berefek buruk. Nah ini yang aku paling agak susah jelasinnya, karena rolling kelas itu kan kalian pikir aduh nggak nyaman, nggak ini. Ya iyalah nggak nyaman, namanya kita warga negara SMA Negeri 12 yang pelajar ya. Pelajar kan tugasnya apa sih? Belajar loh ya. Belajar. Ya berteman itu tuh nomor 2 lah. Punya teman banyak, sedikit, teman dekat, teman jauh, pacar kan pasti juga ada tuh yang nolak gitu kan ya. Tahu sendiri lah alasannya. Nah, nolak rolling kelas. Nah, itu lain cerita. Cuman intinya koneksi itu tuh di nomor 2 kan lah. Yang pertama itu kan belajar. Yang penting belajar, meskipun kalian malas nggak apa-apa, yang penting belajar. Kalian bodoh, nggak ada yang bodoh sebenarnya, semuanya pintar, cuman di bidang masing-masing aja. Intinya rolling class tuh nggak berefek buruk doang gitu loh. Kalian mikir kayak nanti nggak dapat teman, coba kalian pikir efek buruknya gitu loh. Efek buruknya, efek baiknya. Kita pertama kalau rolling kelas kita menerima saja. Itu kan pertama kita sudah bisa menerima kenyataan nih. Kita harus bisa menerima kenyataan, belajar menerima kenyataan, itu udah bagian dari pendidikan lah, bagian dari pelajaran. Lah faktanya emang rolling class nih, ya udah mau gimana, kalian mau protes lah, cuma nggak bakal berubah. Jadi sekarang mending kalian daripada protesnya rolling class demo, mending kalian terima aja sekarang, susun strategi gimana cara dapat teman baru. Mungkin berdoa malah dapat teman yang enak di kelas. Udah mulai di situ sekarang, udah bukan waktunya protes lagi, karena katanya sih udah di rolling, udah ditentukan siapa sama siapa itu udah ditentukan katanya, bahkan ada bocorannya kan katanya. Berarti kan sekarang udah bukan waktunya protes lagi nih, udah waktunya belajar menerima kan. Sudah, sekarang kita belajar menerima nih.
Aku memberikan poin-poin dulu kenapa kita harus menerima. Pertama, kalau kita sudah bisa menerima, kita melihat dari dua sudut pandang negatif, sudut pandang positif. Dari sudut pandang negatif nih, nggak dapat teman yang baik hilang, circle-nya jadi jauh, nggak seakrab dulu lah, bahkan nanti bisa asing sama teman-teman yang baru, teman-teman yang lama. Itu efek buruknya bagi kalian. Tapi coba dilihat efek bagusnya. Nanti kalian bisa kenalan sama teman baru, koneksinya lebih banyak, teman-temannya lebih baru. Atau bahkan yang kalian bilang sekarang kan, wah circleku udah enak, nyaman banget, udah asik banget sama circleku. Coba bayangin nanti barangkali kalian di circle yang baru lebih asik, malah dapat misalnya kelas 11-nya pindah IPA 5 dari IPA 3, kayak misal kelasku kelas IPA 3. Aku bilang nih, wah asik banget di kelasku, circle-nya asik banget, gak ada yang baperan, udah paling top deh. Gak taunya nanti pas kelas naik nih IPA 5 misalnya, nanti ternyata wah ternyata lebih asik ya circle IPA 5 dibanding IPA 3 yang lama, ternyata lebih asik. Wah gak nyesel deh rolling kelas. Itu nanti kalian bisa pelajari pelan-pelan, lihat circle-nya. Tapi itu nggak berarti, itu juga bisa berarti circle-nya malah tambah parah loh. Ya bisa dua-duanya kan, pedang bermata dua. Terus ada jadi efek baiknya itu tuh kita nggak main sama yang itu doang gitu. Tadi kayak koneksinya tambah luas kan. Nanti misalnya yang awalnya temennya cuma sekelas itulah, karena diacak, mau nggak mau kan kalian nggak mungkin kan nanti nggak punya teman kelas 11-nya, kecuali kalian introvert ekstrim ya, super introvert itu nggak mau kenalan sama sekali, ya silahkan, itu urusan kalian. Tapi yang dapat temen lah, hampir pasti dapat temen lah nanti, kayak mau 1, mau 2, mau seluruh kelas dijadiin temen ya nggak apa-apa lah, dapat tambahan kontak, dapat kenalan. Nah itu kan nanti barangkali kalian bisa dapat best friend, bisa dapat bestie, bisa dapat teman baik, sahabat gitu kan, atau bahkan dapat jodoh ya kalau serk ya dapat jodoh di kelas yang baru kan, ya barangkali gitu kan. Nah itu tadi efek baik dan efek buruknya. Sebenarnya banyak efek baiknya ya, kita belajar beradaptasi. Nah itu juga penting tuh, belajar beradaptasi. Nanti kalau misalnya kita udah berorganisasi ya di perusahaan, di kerja misalnya, kalian bukan wirausahawan misalnya, kalian kerja di pabrik, jangan pabrik deh, kerja di perusahaan gitu ya, BCA, Mandiri, ya nanti kan ketemu orang baru, ketemu tim baru. Nanti kalau kalian dipaksa dipindah tugaskan gitu kan, apa gimana, itu kan gampang loh, karena di SMA udah terbiasa. Lagian juga di SMP juga ada beberapa sekolah yang rolling loh ya, kalian juga udah pernah ngerasain rolling kan, udah tau lah rasanya kalau di rolling apa di gimanain. Jadi ya bagi beberapa orang tuh udah ada pengalaman gitu. Nah ini tuh di SMA ini juga diberikan pengalaman, sehingga nanti kalau di lapangan kerja, di turun kerja, kalian bisa beradaptasi gitu loh. Kayak aku sama ini nggak suka, tapi ya mau gimana lagi, kalian sekelas, kalian sekelompok, kalian setim, ya pasti bakal harus akrab gitu loh. Cerita lucu dulu, aku pernah ribut sama anak di kelasku, namanya Lord, namanya bukan Lord tapi dipanggilnya Lord. Dia sangat viral kalau kalian inget di MPLS tahun kita, berarti MPLS kelas 11 tahun lalu, berarti ya MPLS tahun lalu itu ada satu orang di Zoom itu yang dipanggil Lord. Dan siapa yang memberikan julukan Lord itu aku memanggil dia Lord. Aku sebarin ke seluruh Semada karena dia waktu itu bertindak kurang ajar ke guru apa gitu ya, gurunya ngechat, dibalesnya kurang ajar, apa dikacangin gitu atau semacam lah. Tapi itu intinya ceritanya tuh itu musuh loh, di awal-awal ketemu tuh musuh ya. Sekelas nih belum kenal siapa-siapa, bukan nyari temen, pertama-tama aku langsung nyari musuh. Ketemu dapat musuh kan, ribut waktu itu di WA apa, sampai akhirnya berdamai. Dia ngaku salah, oh iya aku salah, kurang ajar sama guru gini. Akhirnya kami damai. Nah sekarang malah jadi teman baik, teman dekat malah. Ya meskipun bukan sahabat, tapi jalan-jalan bareng, makan bareng, di kelas asik, ngobrol, gimana. Itu kan artinya pembelajaran ya. Itu sangat menarik itu. Jadi artinya kita kayak beradaptasi lah, kayak wah dulu musuh sekarang jadi teman gitu kan. Nah itu kan menjadi makin dewasa kita. Nah sama dengan rolling class gini,
nanti barangkali kalian punya musuh nih, apa nggak, orang nggak seneng gitu, tapi nanti ternyata sekelas, ternyata malah jadi teman baik. Wah kan asik, seru, itu bisa jadi cerita ke orang lain kan. Nah itu beradaptasi lah, kita belajar beradaptasi biar nanti nggak kagok di lapangan kerja. Nah itu satu. Terus apalagi ya, nah jadi itu rolling. Kalau aku pribadi sih mendukung rolling ya. Aku tipe orang yang, ya kalau kalian pernah main sama aku apa ngobrol sama aku pasti tau lah, aku sukanya ngomong, bacot, nyerocos ya. Ya apa, kadang toksik, kadang nggak toksik, kadang alim, kadang nggak alim ya, kadang asik, kadang nggak asik. Tapi kan kelihatannya kalau aku kan pengen berteman ya. Jadi aku kebetulan di SMP tuh temennya sedikit, nggak terlalu banyak teman. Jadi aku pengen di SMA ini punya banyak teman. Nah oleh karena itu aku mendukung rolling. Kenapa? Karena kalau cuma teman-teman di kelas berarti kan 36 tuh, kurangi satu orang aku berarti 35, tambah wali kelas 36. Bukan wali kelas, bukan teman, guru kan. 35 itu pun kalau aktif, yang cowok cuma 12. Nah kurang kan. Itu pun udah ditambah ekskul ya. Aku udah lumayan ikut banyak ekskul ya. Di sinema ada, di sepak bola ada, di futsal ada, di basket ada. Ya badminton jarang sih, cuman intinya ya mencari banyak teman lah. Nah kalau dengan rolling class ini aku pengen ketemu teman baru loh, pengen sekelas. Barangkali kan nanti aku sekelas sama orang yang aku kenal, misalnya dia sama-sama ke school futsal, ternyata nanti ketemuan di kelas, wah ternyata asik gitu ya, karena orangnya misalnya emang asik gitu ya. Terus sekelas kebetulan, wah kan bakal asik banget, bakal pecah kan karena kelasnya kan udah kenal di ekskul, kenal di kelas pula, wah kan asik. Tapi aku juga agak sayang ya kalau rolling kelas ya. Memang aku tim mendukung rolling kelas, cuman aku juga agak nolak sedikit ya, karena aku udah dekat sama temen di kelas 10 ya. Udah ada kayak Sakib, ada siapa, Andika, yang udah sehobi, udah sefrekuensi lah, omongannya tuh udah sefrekuensi. Teman-teman cewek juga ada, teman-teman cewek yang udah segeng gitu udah ada, udah deket lah hitungannya. Kalau ini dilanjutkan sampai kelas 3 pun nggak masalah, cuman aku pengen tantangan, aku pengen ketemu teman baru, ketemu orang baru, berdinamika dengan orang-orang baru, berdialog dengan orang-orang baru. Nah masalahnya itu aku harus mempersiapkan dulu, nggak boleh nanti kagok gitu kan ketemu teman baru. Jadi kesimpulannya aku mendukung lah, lebih tepatnya pasrah lah, mau di rolling ayo, nggak di rolling ayo, tapi lebih ke arah yuk rolling yuk gitu ya, biar ketemu teman baru gitu kan. Nanti aku juga penasaran lihat teman-teman yang lain kan, wah ternyata si ini sekelas sama si ini, wah ternyata rolling ini sama si ini. Atau yang misalnya ada nih misal yang pacaran beda kelas misalnya, terus nanti tiba-tiba jodoh dapet satu kelas gitu kan, ya kan seru juga kan. Nanti wah cerita kan, terus nanti jangan pikir nanti teman-teman yang sekarang hilang gitu loh, barangkali nanti malah temennya kan jadi terpisah-pisah nih, berarti kan kelasnya jadi beda-beda, tapi geng kalian tetap sama. Geng kalian nanti bakal cerita, wah di kelasku begini, wah iya di IPA 5 begini, wah IPA 4 begini. Kalau misalnya teman-teman kita terpencar ya misalnya, nanti kan dapat cerita tuh lebih seru kan ceritanya daripada yang sekelas doang, itu doang ceritanya ya. Misalnya dia cerita, tadi bu guru, iyalah orang kita sekelas aku tahu lah ya gitu kan nggak asik-asik banget. Nah itu ya lika-likunya lah, lika-liku. Terus apa lagi ya, nah tadi kan udah bahas aku tim yang mana ya, aku tim rolling ya, biar ketemu teman baru. Nah sekarang aku kan bahas yang unik nih, ada zakat ya. Apa sih zakat, apa infak, apa aku kurang tahu ya, tapi intinya yang OSIS adakan tuh yang donasi itu ya dari uang kas kelas ya, atau kas dikumpulkan itulah aku nggak tahu detailnya, tapi intinya itu menarik tuh. Pertama nggak ada informasi sama sekali ya, tiba-tiba ada informasi mengenai itu bahwa 3 kelas itu kan dicampur kelas 11 sama kelas 12 nya ya. 3 kelas berarti dari 24 kelas ya, 3 kelas dengan jumlah donasi dan zakat terbanyak akan mendapat bocoran rolling kelas. Nah itu berarti kan hitungannya udah fix tuh rolling kelas kan, udah ada bocorannya kan. Aku langsung heran di situ mikir kan, bocoran rolling kelas ya. Terus ada statement kata OSIS nggak boleh disebar luaskan kepada kelas lain, kalau ketahuan bakal dihukum langsung
ke wakil kesiswaan. Gimana kalau orang itu ngasihnya diem-diem? Lah emang OSIS bakal tahu? Gimana coba? Kan itu kalau ketahuan bakal kena wakil kesiswaan. Terus kalau nggak ketahuan berarti aman dong, gitu dong konsepnya. Atau dibikin sekali lihat gitu, tapi juga nggak terlalu ngaruh sih. Tapi intinya itu lucu lah kayak gitu. Terus kan bahasnya kayak gini, nanggung loh. Kalau mau dibocorin ya bocorin semuanya lah ke seluruh kelas lah, jangan cuma ketiga itu. Aku tahu maksudnya tuh kayak biar zakatnya lebih banyak gitu kan, lebih semangat berzakatnya kan. Cuman tuh kan kayak berzakat dengan motivasi yang salah ya. Wah, aku mau donasi lah. Ayo, mau Idul Adha nih. Ayo kita donasi kelas kita. Terus nanti temannya tanya, lah, kau semangat nemen donasi pan apa? Oh iya pan dapat bocoran rolling kelas. Ya kan, ya kan nggak bagus lah hitungannya rolling apa? Tujuannya biar dapat info rolling kelas gitu kan. Terus nanti pasti kan, aku berani jamin nih, kelas yang dapat bocoran pasti bakal bagiin. Aku jamin pasti bakal dibagiin. Cuma nanti diam-diam entah gimana caranya pasti ada aja yang dapat dari kelas lain. Jadi jangan khawatir, nanti kan mungkin bakal dapat bocoran ya. Cuman balik lagi, tergantung kelasnya. Atau bahkan menarik begini, aku sempat berpikir gimana kalau kelas 3 kelas dengan pendapatan terbanyak, tadi kan zakat terbanyak itu bilang gini, maaf OSIS, kami tidak butuh rolling kelas bocorannya, kami cukup nanti tahu saat diumumkan saja. Itu gimana? OSISnya bakal ngumumin ke siapa bocorannya? Ke 3 terbawahnya. Terus nanti 3 terbawahnya dibilang, di bawah yang tadi 3 di atas, berarti 4 ke 6 bakal ngomong, enggak OSIS kami juga nggak mau tahu. Terus nanti seluruhnya nggak mau tahu. Itu gimana? Aneh ya? Sampai diumumin rolling kelasnya bakal dibocorin. Nah itu ya kayak trivia lah ya, kayak menarik nggak menarik lah. Tahu konsepnya tuh biar konteksnya itu supaya semangat. Tapi kontennya yang salah, karena itu adalah donasi. Donasi seharusnya tidak diiming-imingi sesuatu loh. Donasi itu kan seharusnya tidak diiming-imingi sesuatu. Masa donasi biar pansos gitu kan? Ya kan contoh kayak viral-viral artis-artis gitu kan, donasi biar pansos, donasi biar exposure gitu kan. Ya gitulah. Cuman inti menurutku tuh kurang tepat lah. Nggak salah mendorong semangat berzakatnya, nggak salah. Cuman caranya kurang tepat dan informasi yang diberikan juga kurang tepat. Yang rolling kelas itu ya loh. Nah, udah. Itu beberapa poin. Lalu demo. Nah, ini unik nih. Ada yang pernah ngechat aku, kalau ada yang pernah lihat SW ku, ada yang pernah ngechat aku minta bikin demo. Nggak tahu aku kenapa aku atau gimana bisa dia minta ke aku, kepikiran aku. Tapi intinya ada orang yang ngechat aku, Nin, ya kenapa? Gawe rolling, dia tanya dulu, rolling kelas jadi. Aku dapat bocoran maksudnya bukan bocoran rolling kelas, maksudnya bocoran kalau itu informasi rumor-rumor gitu kan, masih rumor katanya fix gitu kan. Ya aku anggap fix aja lah, aku nggak terlalu ngurusin kan. Aku bilang kayaknya fix sih, 80% lah fix atau seberapa puluh persen lah. Di atas rata-rata, di atas 50%. Terus dia bilang, gawe demo Nin. Wah, aku udah matikan, gawe demo. Iya, mana gawe demo? Kayak batir kelasnya ngomong gawe demo. Aku mikir, aku mau bikin demo, tapi aku juga tim yang ikut-ikutin aja. Rolling kelas ya rolling kelas, nggak rolling kelas ya udah. Jadi kan aneh ya, masa aku demo gitu kan. So aku juga mikir, sebenarnya demo nggak bakal ngaruh apa-apa. Katanya juga Waka yang nentuin, bukan OSISnya kan. OSISnya juga malah banyak yang nolak kan. Banyak yang nolak rolling kelas. Nah ini juga lucu nih, agak ironis ya. OSIS tapi dia menolak rolling kelas. OSIS itu apa sih? Panjangannya organisasi siswa intrasekolah ya. Organisasi. Di organisasi itu kita diajarkan untuk beradaptasi. Di organisasi kita belajar untuk ketemu orang yang baru. Kalau kita di organisasi ketemu yang itu aja, kapan kita berkembangnya? Jadi kalau OSIS bilang aku menolak rolling kelas karena aku udah nyaman sama kelas yang lama, aku nggak mau ketemu teman-teman baru dan bersosialisasi sama teman-teman baru, misalnya gitu kasarannya. Itu kan lucu, ironis ya. Itu udah melawan dari sifat dia gitu. Dia ikut organisasi tapi nggak mau beradaptasi. Dia organisasi tapi nggak mau tantangan baru. Dia sudah stuck di zona nyaman. Ya kalau gitu OSISnya nggak bakal berkembang dong.
Ya aku tahu nggak semua OSIS bakal gitu ya, cuman yang beberapa ya ada yang bilang nolak rolling kelasnya, memaklumi juga lah, mungkin mereka udah dapet temen yang enak gitu di kelasnya. Tapi ya itu anggapannya menurutku agak ironis aja sih kalau OSIS menolak rolling kelas gitu. Terus tadi yang bocoran, terus demo akhirnya aku memutuskan tidak membuat demo ya, karena aku pertama bingung demonya mau gimana, terus nanti malah ada masalah, aku terjerat masalah demo, nanti OSISnya malah tambah nggak senang. Reputasiku dan OSIS kan sudah lumayan tidak baik saja ya, bukan masalah, cuman tidak terlalu akur lah historinya, riwayat Ganin dan OSIS tuh tidak terlalu baik. Jadi aku memutuskan untuk tidak melakukan demo dan malah mendukung rolling. Ini membuat ini kan artinya mendukung rolling ya. Makanya kalian coba lihat rolling itu dari sisi yang positif, jangan lihat dari negatifnya nggak dapat teman. Pikirkan kalau kalian bakal dapat teman gitu loh, dapat teman baru, barangkali nanti malah lebih enak di kelas yang baru itu kan jos loh, bagus gitu loh. Nanti ketemu teman yang lebih baru, bagus gimana. Ingat, teman kalian sekarang bukan berarti hilang loh. Barangkali kalian teman sekelas tapi juga ada ekskul bareng, hobi yang bareng, rumahnya deketan, ya kan nggak bakal hilang temennya, nggak bakal tiba-tiba lost kontak gitu kan, ya nggak bakal. Makanya jangan terlalu nyetresin rolling lah. Lagian kita kan juga ke sekolah belajar loh ya, kelihatannya kayak ambis nemen sih aku. Ya bukan maksudnya aku belajar terus, cuman maksudnya aku malas hitungannya. Aku sendiri hitungannya malas. Cuman kita kan pelajar, kita ke sekolah kan belajar, bukan berteman loh. Ke sekolah itu kan tujuannya belajar. Kalau mau berteman di rumah aja sama komplek kalian aja kalau mau berteman. Di sini kelihatannya kayak Ganin gak asik banget gitu ya, tapi faktanya emang gitu ya. Kita sekolah disuruh belajar. Lagian guru juga mulai mungkin kesusahan kalau rolling kelas ini, kayak beda-beda orangnya, terus nanti circle-nya nggak sama, gurunya ngajarnya lebih susah, lebih rumit, gimana itu udah diperhitungkan oleh Waka lah. Jadi sebenarnya ini aku percaya bahwa Wakanya tuh sudah mengusahakan yang terbaik loh. Maksudnya Wakanya udah tahu lah, kalau di rolling begini, kalau nggak di rolling begini. Artinya sekarang tuh rolling tuh udah keputusan terbaik menurut Waka ya. Sekarang gini, kesimpulannya gini, sebelum mengakhiri ini aku kesimpulan gini, kita udah nggak bisa mengubah ini rolling atau nggak rolling. Ini katanya fix rolling. Ini fix rolling nih. Udah lihat ya pengumuman, udah fix rolling. Sekarang tinggal gimana kita menanggapi rolling tersebut. Gimana loh? Udah fix rolling. Tinggal gimana kita nanggepinnya. Mau kita marah boleh, silahkan. Anda boleh berhak marah. Bilanglah ke OSIS, Waka, kami nggak mau rolling, ya silahkan bilang. Tapi menurutku pribadi itu nggak bakal berpengaruh karena udah ditetapkan ya. Jadi kalian marah pun marah sia-sia lah, cuma menarik tali ke lampu lah, saya cuma memperpanjang masalah doang, nggak menyelesaikan masalahnya. Dan saranku, tanggapan kalian tuh diubah gitu loh. Jangan kalian stres mikirin rolling kelas. Kalian mungkin sekarang lebih bagus kalian mikir strategi dapet teman gitu loh, atau mempertahankan teman yang lama. Jadi kalian nggak usah nyetresin rolling kelas. Udah tinggal kalian nanggepinnya gimana, mau nanggepinnya positif atau nanggepinnya negatif. Kalau aku sih menanggapi secara dua-duanya. Kehilangan teman baik, menjauh dari teman baik. Tapi ingat, kami masih se-ekskul jadi gampang. Dan juga mendapat teman baru positifnya. Jadi ya nggak seimbang. Lebih positifnya lebih banyak bagi aku. Tapi pendapatku sih begitu. Jadi itulah pendapatku. Kalau ada yang mau bahas atau bincang-bincang boleh chat atau gimana, bahas ya bahas. Tapi intinya sekarang bukan waktunya protes, karena waktunya kita membiasakan diri gimana caranya kita nanti rolling malah lebih pintar, malah lebih rajin, atau malah lebih dapat teman banyak, atau malah lebih aktif di sekolah. Atau kalau kalian nggak mau rolling ya udah keluar sekolah juga nggak apa-apa. Udah ya, sekian pendapat dari saya, bincang-bincang dari saya. Tak terasa udah 30 menit ya ngomong sendiri kayak orang gila. 30 menit kasian banget, nggak ada kerjaan banget ya. Sekian dari saya, Daniel Ganin, dari kelas 11 X MIPA berapa entah. Semoga X MIPA 1 karena biasanya suka nomor 1 kan. Ya semoga X MIPA 1 lah. Ketemu temannya ya, aku juga berharap dapat teman-teman yang enak kan. Tapi ya sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih.